Wow. Saya cuma pakai jari aja. Dia turun. Jadi kalau ketika ada polisi tidur, dia ada gluduk sama ada celoknya, Pak. Kering, airnya akan masuk, kemudian berkarat. Nah, dia akan menimbulkan bunyi. Yang paling sering rusak itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang dari Bengkel A Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Tidak jauh dari kota Jogja, Terminal Jombor, atau mungkin apa ya? Ada mall tuh di sana, ada JCM ya. Silakan Sobat Apedia di googling atau dicari di Google Map. Lokasi kami ada tertera di pojok kiri video kita ini. Sobat Apedia, bagaimana kabar Anda semua? Kendaraan Anda mudah-mudahan keadaan fit. Dan kalaupun ada kekurangannya, silakan diskusi di Bengkel A Motor atau lewat telepon di bawah ini. Atau mau langsung berdiskusi dengan Mas Hardi dan kawan-kawan di sini, silakan. Kita bantu kekurangan-kekurangan kendaraannya, baik itu di mesin, transmisi, kaki-kaki, atau kelistrikan. Silakan bergabung dengan kami di AH Motor Yogyakarta. Di depan kita ada mobil Suzuki R3. Nah, kita coba tanya ya. Ini ada Mas Rudi dan ada Mas Nova di sini. Apa kendala dari kendaraan ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat Apedia. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Nov. Ya, Pak. Ini kelihatannya lagi sibuk nih Mas Nov nih. Ya, sebenarnya nggak sibuk sih, Pak. Sibuk ya? Saya cuma ganggu Mas Rudi aja. Oh iya, ini Mas Rudi tuh ya, kawan-kawan. Kemarin dia apa kontennya Mas kemarin tuh? Mobil Bocoran oli, Pak. Oh, bocor-bocor ya, bocor oli. Sekarang apa nih kisahnya? Ya Mas Nov. Sekarang bunyi-bunyi, Pak. Bunyi-bunyi. Nah, Ya. jadi di depan kita ini Ya. ada mobil Suzuki atau Suzuki R3, Pak. R-nya banyak ya? R-nya 3. Oh iya iya. Oke. Baik. Nah, kalau ngomong-ngomong R gitu, bunyinya apa nih masalah kasusnya? Nah, ini walaupun mobilnya mobil tipe R ya, Pak ya. Iya. Tapi bunyinya dia gluduk-gluduk, Pak. Jadi kalau ketika ada polisi tidur, dia ada gluduk-gluduk sama ada celoknya, Pak. Wow. Gluduk-gluduk ceklek. Ya. Oke. Jadi baik. komplikasi, Pak. Komplikasi. Berarti ini Bunyi kaki-kaki ya? Ya, dia seputaran di kaki-kaki karena dia kan keluarnya ketika jalan tidak rata dan kemudian ada lubang atau polisi tidur atau gundukan. Ya. Oke. Nah, yang pertama adalah yang kita ketahui, Pak. Nah, ini adalah shock. Shock, Pak. Oke. Berarti ini langsung dapat difokuskan permasalahannya dalam si shock. Nah, ini saya cuma pakai jari aja. Dia turun. Jadi dia udah lemah. Sangat amat lemah. Pakai jari Noah. Pakai jari itu, Pak. Berbeda dengan yang ini, Pak. Ini yang baru. Ini yang baru. Ya, mereknya ini Sigap. SGP. Oh, SGP, Pak. Sigap. SGP. Oke. Suzuki Genuine Part, Pak. Oke. Nah, berbeda dengan ini. Dia harus pakai tenaga baru bisa ditekan. Kalau ini nggak naik lagi ya? Dia nggak naik. Nah, dia mengindikasikan mati. Baik. Jadi ini tadi indikasi tanda-tanda kerusakannya dari Dari shock. Kalau shock dia itu ini, Pak. Ciri-cirinya ketika jalan lurusan lah. Dia bisa limbung. Atau belok itu dia pasti ada limbungnya. Bisa juga dari waktu polisi tidur. Terlihat dari pantulannya dia kayak mantul terus. Jadi dia peredamannya kurang. Jadi yang main seperti pernya aja. Oke. Jadi tidak ada pemegang per itu ya, penahan per ya. Tidak ada pemegang. Oke. Baik. Terus kalau bunyi yang lainnya yang kayak geluduk-geluduk gitu, itu bisa dari ininya juga, Pak. Ini Nah, apa ini namanya ini? sudah kita ketahui semua ya, Pak ya. Ini adalah bushing stabilizer. Bushing stabilizer kawan-kawan. Jadi dia sama stabilizer nyalingnya di sini dia udah oblak. Nah, dia yang bikin bunyi. Terus kemudian kalau ceklok-cekloknya itu ada dari sininya, Pak. Dia udah lentur. Coba lagi Mas, lihat lagi Mas. Lenturannya tuh. Dibandingkan dengan yang asli. Nah, Ini yang bunyi nih. Cukup. bunyi. Samain dia juga udah sobek. Nah, ini lama-kelamaan ya kering, airnya akan masuk, kemudian berkarat. Nah, dia akan menimbulkan bunyi dan keausan. Nah, ini kita pakaikan juga mereknya Sigap juga, Pak. Ini asli semua berarti ya? Ini asli, Pak. Waduh. Nah, dia masih lentur tapi ada tekanannya. Nah, jadi dia nggak lemes.
Tuh. Oke. Baik, berarti dua penyebab suara tadi adalah dari Ya. dua spare part ini ya. Ya. Ini dan yang ini. Ya, sama shock. Karena dia pantulannya dia juga menyebabkan bunyi, Pak. Oh, ada bunyi juga Ya, shock itu? pasti ada bunyi. Gimana perbedaannya? Suaranya seperti apa? Kalau pembedanya memang agak sulit dibedakan ya, Pak, ya. Yang pasti kita tetap simulasi, kita goyangkan mobil, kemudian kita tes jalan di jalan berbagai medan. Bukan medan kota ya, Pak, ya. Kalau medan kota kan punya Pak Topik ya. Jauhan ya. Oke, baik. Berarti kalau shock itu untuk bunyi-bunyinya agak ini, agak Ya. nggak Yang bisa pasti yang pasti terlihat dari pantulannya dulu. Nah, kalau dia pantulannya udah jelek, lah itu mengindikasikan shocknya udah lemah ataupun mati. Nah, itu tetap diestimasi. Baik. Terus kemudian kalau digoyang-goyang kita temukan ya ini. Dua ini. Nah, dua ini dia saling berkaitan, Pak. Nah, jadi kalau memastikan dia adalah kalau memastikan di sininya di link bushing bushing. stabilizer, Ya. dia dipegang di linknya. Oh, di linknya ya? Di Ya, bar, besinya yang ya, bar besi ya, panjang Oke. link bar stabilizernya. Nah. Kalau yang ini dia dipegang bagian sininya, Oh. dia pasti akan terasa. Pada saat disimulasi digoyang-goyang. Ya betul. Oh, Sobat Topedia. Terus kemudian yang ini, Iya. yang ini adalah apa? Ini adalah super shock. Jadi super shock kan ada berbagai macam model ya, Pak ya. Oh iya ya, beda ya sama yang beda. Livina ya. Kalau yang ini single baut ya. Jadi bautnya langsung Satu. ke atas tengah. Oh. Ini kayak model Datsun Mars, terus R3, terus mungkin Jazz yang mobil city car rata-rata kayak begini juga. Kalau Grand Livina kan dia 3 ya? Tiga baut. Sama ini. Nah, ini kenapa kok kita ganti? Karena dia udah gepeng, Pak. Ini yang mau diganti. Ini yang- mana? Yang udah Ini dibekas yang nih. lama. Nah, ini yang baru. Oke. Nah, terlihat beda kan, Pak? Tingginya Oh, iya, beda. betul. Nah, ini kita jaga. Oh iya, jauh banget ya. Tuh. Hampir Kalau enggak dilihat dari sininya aja bisa. Dia kan masih lowong. renggang ya. Nah, ini kan udah sempit. Oh iya. Ini juga menyebabkan bunyi juga. Ini bunyi gimana nih? Nah, biasanya gini, Pak, kalau dia udah ambles ya, dia sama yang atasnya tuh dia ada ini gapnya, Jarak. jaraknya. Oh. Ini masih di atasnya masih ada ring berarti nih. Masih ada. Oh, oke. Bawahnya juga ada ini. Nah, ini dia model bearing shocknya. Dia kecil. Nah, biasanya kalau yang seperti ini dia pakainya teflon. Bukan model bearing lagi. Jadi dia pakainya teflon. Ini bunyi juga nih kalau masalah nih. Bearing. Kalau kayak gini enggak bunyi, Pak. Dia masih smooth. Oke. Nah, lebih pastinya waktu mobil turun, shocknya terpasang baru diputar setirnya. Kalau yang udah rusak bunyi. Yang udah rusak pasti bunyi. Gimana bunyinya? Biar teng 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 teng. Jadi kayak per ini. Kerasa sampai setir ya? Kalau sampai setir sih ada beberapa yang terasa, Pak. Kalau udah parah sekali dia terasa. Jadi kayak ada kayak patahan gitu. Dia cenderungnya kalau pas posisi belok dibelokkan dia bunyi. Oke. Baik, ini kelihatannya lumayan banyak yang dibongkar ya Mas ya? Lumayan, Pak. Hampir semua ya? Ya sebenarnya enggak sih, Pak. Cuma kan dia enggak bongkar member kan. Oh, ini pakai member Mas? Ya pakai, Pak. Cuma kan ada beberapa member yang ada businya sama yang enggak ada businya. Kalau ini? Kalau yang ini enggak ada. Nggak ada busingnya, langsung Ini baut langsung berarti? paten. Jadi dia modelnya mirip-mirip seperti Mars terus dan sejenisnya. Jadi modelnya sama lah rata-rata city car. Oke, cuma pembedaannya di situ aja ya. Ya, Masalah benar, gitu. busing member punya atau tidak gitu ya. Ya, punya dia. Kalau rata-rata mobil kan pasti ada lora rem, terus knuckle, rack steer. Nah, ini barnya, Itu apa namanya? stabilizer bar. Stabilizer ya? Terus ada shocknya, sport shock dan lain-lain. Yang membedakan mobilnya di membernya itu adalah di busing sama yang nggak ada busingnya. Baik, Mas Nova. Ya, Ini dari beberapa pengalaman Mas Nova membongkar kaki-kaki. Itu mana sih yang paling sering rusak itu apa? Yang paling sering rusak, Pak, itu adalah rack steer, Pak. Oh, rack steer. Ya, yang paling sering rusak adalah rack steer. Karena apa? Dia cenderung ringkih karena dia sering terhantam sama polusi tidur.
Anggap saja gini Pak. Yang mana? Anggap saja Dexter mana tuh? Ini kan? ini. Sobat TV ini. Nah ini paling sering rusak. Bahkan mobil-mobil yang zaman sekarang itu, yang tahun-tahun 2018, 2019 itu kan terhitung, kalau di Indonesia kan terhitung masih muda ya. Iya. Mobil muda. Itu sudah banyak yang perbaikan rekstir. Ini yang khusus EPS ceritanya? Ya EPS. Yang EPS. Wah. Rata-rata yang kena itu yang EPS. Masalahnya di mana? Kok jadi paling sering rusak adalah? Karena seperti ini Pak. Jadi simulasinya kalau di mobil, rekstir itu kalau di motor anggapannya seperti komstir Pak. Oh ya, komstir ya. Ya, kalau komstir kan paling sering kena kan daripada Ya. shock. Iya, Itu betul. sama. Karena apa? Karena ketika menghantam dia hantamannya dia kena di langsung ke sini. Jadi misal gini, simulasinya gini ya. Ya. Ini ada roda. Ya. Kalau dia kena polisi dulu, kalau tidak pelan ataupun kena berlubang, otomatis kan banyak tetap tabrakan kan. Iya, betul. Kalau kena hentakan, dia akan mundur Pak. Oh. Nah, mundurnya itu dia menghantam di sini kan ada businya. Kalau yang bagian sana ada rek sama pinionnya. Oh iya. Nah, itu yang kalah. Jadi kena hantaman, kena ketubuk-tubuk terus. Jadi begini ya? Ya, betul. Apalagi kalau yang tidak memakai yang minim busing. Misal nggak ada busing membernya. Berarti kan peredamnya di bagian member, dia kan udah nggak ada. Otomatis hantamannya lebih terasa. Nggak Nah, ada itu yang perbedaannya. menahan pertama ya. Bener. Oke, jadi ternyata busing member itu nggak hanya sekedar untuk apa Meredam ke bodi stabilisasi ya, tapi juga bagian pelindung dari spare part lain ya. Ya, bener. Nah, sebenarnya dari lower arm itu juga pengaruh Pak. Kalau misalnya dia udah jelek, otomatis hantamannya akan terasa langsung ke rekstirnya. Makin berat ya ini ya, apa Ya. namanya, tekanan dari jalan berlubang itu ya. Betul. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kenapa kok paling sering ada rekster, karena apa? Walaupun businya dia masih bagus, Iya. kalau cara penggunaannya mobil city car ditabrakin terus sama polisi tidur ataupun Jalan gundukan atau berlubang, Iya. itu pasti akan kena hentakan terus. Nah, itu yang menyebabkan cepat rusak. Berarti pengaruh jalan yang kita lalui juga sangat besar ya. Sangat Kalau besar. jalannya banyak lubangnya, Sangat besar. cepat servis kaki ya. Ya, itu kalau buat city car. Oh, city car ya. Ya, berbeda lagi sama kalau buat yang diperuntukkan memang jalan medan-medan yang Berat ya. berat. Oke. Kayak misal mobil-mobil gede, Ah. kayak misal Navara Oh iya. atau Pajero, itu kan gede-gede. Ya, Kayak- otomatis reknya lebih, Kuat. ya lebih kuat juga. Struktur kaki-kakinya juga beda ya. Struktur kaki-kakinya lebih beda juga. Makanya dia kan ada sistem suspensinya kan, dia depan belakang independen kan rata-rata Iya, juga. iya. Jadi kanan sama kiri itu goyangannya udah sendiri-sendiri, udah beda. Nah, itu yang menyebabkan ini Pak. Berbeda. Jadi ternyata salah satunya ini juga bisa menyebabkan rekstir kita jadi cepat rusak. Ya. Atau coba saya carikan contohnya rek yang sudah terbuka ya Pak ya. Oke, siap. Ya, Sobat Media, Mas Nopo udah mencari bahan yang bisa kita jadikan contoh ya. Nah, ini kan Kenapa cepat rusak. Ya. Ini kan contoh posisinya begini ya Pak ya. Kayak mobil di depan kan. Oke. Karena setirnya kan kita RHD kan, bukan sebelah kiri. Iya, betul. Jadi pinnya ada di sebelah kanan. Iya. Nah, ini simulasinya karena begini Pak. Nah, dia kan menempel di sini. Nah, ketika ini kan dapat knuckle atau di roda. Roda ya. Ketika dia kena hentakan terus, dia akan goyang, langsung goyang. Bayangkan, ini kan langsung kan Pak, dari Iya. roda kena sini. Kalau dia kena hantaman, dia kena terus. Akhirnya dia simulasinya kena kehantaman terus. Nah, itulah kenapa kalau rekstir di bagian lurus, bagian pas posisi reknya ini lurus, Iya. dia pasti harusnya rata-rata di bagian tengah. Karena kan sering menghantamnya kan setirnya lurus. Iya, Nggak iya. mungkin begini kan Pak. Tikungan ya. Nah, itulah sebabnya cepat rusak. Berarti yang rusak itu yang di sini. Ya, pinionnya itu yang sebelah kanan. Oh. Jadi pinionnya ini kalau kita bersihkan itu biasanya kalau dia udah jelek, dia aus. Nah, ini yang paling bawah ini dia kan yang nggak kena gesekan Pak. Kalau nggak yang berkilap inilah. Yang paling atas ini kan dia nggak kena gesekan. Nah, kalau yang tengah ini kena gesekan. Berhubung ini kan masih lumayan bagus. Nah, jadi dia masih
rata dari ujung sampai ke ujung tengah ini dia masih rata. Kalau yang jelek apa? Di sini lebar, giginya ini lebar, tapi yang bagian tengah yang kena reknya ini dia menipis. Itu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri dia kena businya. Oh, di situ ada busi ya? Busing ya? Busingnya. Itulah kenapa kalau perbaikan rek diganti busing sama penyetelan di sini. Nah, biasanya kalau dia udah aus, dia resikonya apa? Resikonya kalau dia disetel agak ketat. disetel enggak, maksudnya disetel seperti semula. Ya. Di tengahnya tetap ada kayak longgarnya. Oh, tapi di bagian kanan sama kiri dia ini bisa ngepas. Tapi kalau dia tengahnya dikencengin lagi biar nggak ada backlashnya atau kocaknya, kanan kirinya agak berat. Itulah kenapa kalau resikonya kalau dia udah kena rek apa pinion sama reknya kalau disetel resikonya adalah sedikit berat. Oh, jadi tidak bisa kembali kepada normal ya? Aslinya nggak bisa? Nggak bisa. Harus diganti? Bagusnya diganti. Diganti setengah-setengah atau separuh-separuh atau penuh? Selama ini jarang Pak ganti setengah-setengah. Maksudnya ganti. Oh iya, nggak ada ya? Itulah kenapa ganti satu rek esi. Kalau di ini di bubut dia apa namanya tambah daging nggak bisa? Selama ini kalau dihitung-hitung Pak, itu nggak ini masuk. Ya, istilahnya angkanya. Hitungannya nggak terlalu ini. Lebih baik ganti. Oke. Karena aftermarket juga banyak itu harga yang 1 jutaan. Kalau yang mungkin asli, bahkan ada yang di bawah 1 juta ada. Tapi cuma kan ada harga kan ada kualitas juga. Iya, betul. Aslinya mahal ya? Mahal Pak. 3 jutaan lebih? Lebih ya. Wow. Tuh. Tergantung setiap mobil juga kan. Iya ya betul ya. Tuh Sobat Apedia, ternyata salah satu yang paling sering rusak itu adalah ini nih yang dikatakan oleh Mas Nova. Jadi ini harus dijaga Sobat Apedia. Caranya gimana Mas Nova? Caranya adalah jangan hantam lubang dan polisi tidur, gundukan ataupun lubang. Lubang. Coba karena yang maksudnya dihantam bukan berarti nggak dilewatin ya Pak ya. Kan pasti tetap ada lubang kan. Cuma kalau sebisa mungkin terlihat tuh di depan. Kan kalau pengendara mobil kan harus bisa melihat 100 meter ke depan kan Pak. Beda kayak motor tinggal gini-gini. Kalau mobil kan nggak bisa. Jadi 100 meter ke depan atau 100 sampai 200 meter ke depan kita harus mengetahui kondisi jalan sama kondisi sekitarnya. Nah, sekiranya ada lubang atau gundukan direm dulu. Nah, bagaimana kalau kondisi jalan itu memang sudah rusak? Nah, kita melaluinya, apakah itu juga akan mempercepat kerusakan? Nah, cara mempercepat atau enggaknya itu sebenarnya dari kecepatan kita, Pak. Oh, kecepatan. Jadi kalau kita sempat ngerem waktu ada polisi tidur ataupun gundukan ataupun lubang, nah itu bisa memperpanjang umur dari reksteer ataupun kaki-kaki yang lainnya. Tapi kalau memang satu umpamanya kan ada kadang jalan itu sekitar 100 meter itu habis dikena meteor gitu ya. Ya. Berlubang semua. Nah, itu pada saat kita melaluinya pelan-pelan itu nggak masalah? Nggak apa-apa. Oke. Yang jadi masalah adalah apa? Kadang ketika kalau sedang buru-buru misalnya, atau di perumahan atau di komplek mana kan biasanya ada polisi tidur yang agak tajam tuh, bukan landai, yang agak tajam. Kadang kan buru-buru kan, jadi hantam aja, kekek. Waduh. Ya itu akan jangka panjangnya kayak gini. Tuh, Sobat Apedia, sangat penting sekali kepekaan kita terhadap merawat kendaraan ya. Iya. Ternyata semua ada kuncinya di depan kita juga. Kita tidak menyalahkan kondisi, tapi tergantung kita ya. Dari kita sendiri. Iya. Kita bisa mewaspadai dari awal atau milih hantam saja. Hantam saja. Kalau hantam ya masuk bengkel. Kalau misalnya tipikal mengemudinya hantam-hantam saja ya pakai mobil yang gede-gede. Jangan city car atau MPV ya. Benar, yang kaki-kakinya yang minimal SUV lah. SUV ya. Kadang SUV pun juga sering juga resikonya. Kayak misalnya X-Trail kan tetap kena juga, Pak. Oh iya, benar ya. Nah, itu tergantung pilihan masing-masing. Yang pasti yang jarang kena itu ya kayak yang gede-gede, atau biasanya yang malah power steering itu malah jarang. Oh, yang ini yang pakai apa? Minyak ya? Malah jarang. Baik, terima kasih Mas Nob sudah berbagi ilmunya dan pengalamannya kepada kita semua. Yang paling penting adalah bagaimana cara merawat kendaraan. Nah, untuk cara merawatnya memang seperti itu, Pak. Jadi kalau kaki-kaki ya kalau udah waktunya rusak ya rusak. Jadi kalau
misalnya kayak gini Mas, perawatan kaki-kaki kok bongkar ini dilumasin lagi, itu sebenarnya nggak perlu karena nggak perlu. karena sebenarnya bawaan itu udah ada ininya, Sudah ada petnya apa? ada petnya. Oke. Perawatannya adalah ya itu, kalau misalnya boot kan ada bootnya, nah itulah pentingnya servis kan kadang dicek juga, Iya. dikasih catatan bootnya udah mulai ini lah, itu sesegera mungkin diganti atau di periksa atau dikasih gris ulang. Biasanya kan kalau diganti kan pasti terbuka nih, oh grisnya udah kotor atau udah ini, berarti saran dibongkar aja atau gimana. Jadi perawatan berkalanya bisa dikategorikan nggak ada. Pengecekan, hanya pengecekan Ya, aja. pengecekan aja. Baik. Terima kasih Mas Nop. Siapa? Sama-sama. Mudah-mudahan sharing kita hari ini membantu teman-teman di sana atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sana. Mudah-mudahan gampang dipahami ya Pak ya. Ya, amin, amin. Kurang lebihnya kita mohon maaf kalau ada pertanyaan ataupun saran-saran bisa ditulis di komentar ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.